Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, dan juga keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, membekali diri kita dengan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Semoga program acara ini menambahkan hazanah keilmuan kita, mengobarkan semangat beramal dalam diri kita. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, berbicara tentang pernikahan, maka tema yang sering menjadi beban pikiran Anda, terlebih bagi para bujang, dengan siapa saya menikah. Pada sesi sebelumnya telah disampaikan bahwa hukum pernikahan untuk yang kedua kalinya, ketiga dan keempat, menurut mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya mubah. Alias Anda lakukan ataupun Anda tinggalkan, tidak ada pahalanya dan juga tidak ada dosanya. Kenapa? Karena menurut penilaian mazhab Imam Syafi'i, pernikahan itu tak ubahnya makan dan minum, yaitu upaya ataupun satu tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, sebagaimana halnya makan dan minum, tidur, mandi, dan lain sebagainya. Hukumnya mubah. Maka demikian pula menikah. Kenapa demikian? Karena itu sama-sama kebutuhan biologis. Namun demikian, telah disampaikan sebelumnya bahwa yang lebih tepat adalah pendapat yang menyatakan bahwa hukum pernikahan, baik yang pertama ataupun yang kedua, sesuai dengan kondisi masing-masing. Bisa jadi ada orang yang wajib menikah dua, ada yang sunnah, ada yang bahkan haram atau makruh, sesuai dengan kondisi yang ada pada diri masing-masing. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala selanjutnya mengatakan, yaitu Imam Abu Syuja', wala yankihul hurru amatan illa bisyartain. Seorang yang merdeka, walaupun secara teoritis dia dibolehkan menikahi 4 wanita merdeka, dan bagi seorang budak dia boleh menikahi 2 orang wanita. Namun demikian, kalau Anda sebagai seorang yang merdeka, Anda tidak boleh serta-merta menikahi budak. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, seorang yang merdeka tidak boleh menikahi budak kecuali dengan 2 syarat. Ada musadaqil hurrah, Anda tidak mampu untuk menikah dengan wanita yang merdeka. Dan yang kedua, khauful anat, Anda khawatir kalau tidak menikah terjerumus dalam perbuatan zina. Namun selama Anda belum sampai pada kondisi tersebut, Anda tetap wajib bersabar dan tidak boleh menikahi budak. Alasannya apa? Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala dengan jelas berfirman, wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanikum
famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Siapapun dari kalian yang tidak mampu untuk menikahi muhsanat, wanita-wanita merdeka, yang mereka semuanya adalah mukminah, maka famimma malakat aymanukum, Anda boleh menikahi budak-budak wanita kalian yang mukminah pula, yang beriman. Kemudian pada akhir ayat Allah mengatakan dzalika liman khasyiyal anata minkum. Adanya restu, adanya izin menikahi budak tersebut, syaratnya adalah bila Anda sudah pada level darurat, emergensi. Kalau tidak menikah, Anda terjerumus dalam perbuatan zina. Sehingga dari ayat ini, para fuqaha, para ahli fikih dalam mazhab Syafi'i menyimpulkan bahwa seorang yang merdeka hanya boleh menikahi budak bila memenuhi dua kriteria. Tidak mampu menikahi merdeka, tidak mampu menikahi wanita yang merdeka, dan yang kedua, Anda dalam kondisi genting, darurat. Dengan demikian, bila Anda mampu menikahi wanita yang merdeka atau Anda tidak dalam kondisi darurat, maka solusinya adalah Anda bersabar atau Anda berpuasa. Ya. Dan secara tinjauan maslahah, kaidah maslahat, bahwa menikahi wanita budak itu memiliki implikasi, memiliki resiko, konsekuensi yang sangat berat. Yaitu anak yang terlahir dari pernikahan lelaki merdeka dengan budak, wanita budak, anaknya akan berstatus sebagai budak. Akan berstatus sebagai budak. Ya. Tentu ini satu mafsadah, satu kerusakan atau satu kerugian besar yang tidak sepatutnya Anda lakukan, Anda ceroboh melanggarnya. Karena Anda akan sengsara, Anda akan menderita tatkala melihat anak-anak Anda berstatus sebagai budak yang diperdagangkan, diperjualbelikan oleh majikannya. Ya. Adapun kalau Anda memiliki seorang budak wanita, ya, Anda memiliki budak wanita, membeli di pasar budak misalnya, maka Anda bebas menggaulinya tanpa harus menikahinya. Ya. Namun karena pembahasan budak ini tidak lagi relevan di zaman sekarang, tidak lagi ada perbudakan, maka tidak perlu kita panjang lebarkan. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala menyatakan, wa nadharur rajuli ilal mar'ah ala sab'ati adrub. Ahaduha nadharuhu ilal ajnabiyah li ghairi hajatin fa ghairu jais, kata beliau. Lelaki memandangi wanita yang bukan mahramnya, wanita non mahram. Itu ada 7 kondisi, ada 7 kemungkinan, ada 7 keadaan. Yang pertama, lelaki itu memandang wanita yang bukan mahram itu tanpa ada hajah. Tidak ada alasan untuk memandangnya, kecuali hanya faktor syahwat saja. Tertarik, penasaran, simpati, atau mungkin merasa kasihan, atau yang lainnya. Selama tidak ada alasan yang dibenarkan, maka menurut al-mu'allif di sini, dan itu disepakati oleh para ulama, fa ghairu jais, tidak boleh dilakukan. Alias haram hukumnya. Kan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jelas-jelas memerintahkan agar kaum laki-laki menundukkan pandangannya sehingga tidak memandang kecuali yang halal untuk dia pandang. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan Muhammad kepada seluruh kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangannya dan mereka menjaga kemaluannya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, dan tentu ini juga berlaku pada semua orang dari umat Islam.
Ya Ali, la tudbi'in nadratan nadra, fa inna lakal ula wa alaika tsaniyah. Wahai Ali, janganlah engkau terus memandangi wanita. Kalau tidak sengaja melihat wanita, maka segera palingkan pandanganmu. Kalau engkau terus pandang, maka engkau berdosa. Tetapi ketika Anda tidak sengaja memandang, engkau tidak sengaja melihat, namun terlihat, maka segera palingkan. Fa inna lakal ula wa alaika tsaniyah. Pandangan seketika yang tidak disengaja, tidak direncanakan itu dimaafkan. Tetapi ketika terus-menerus atau diteruskan atau dinikmati, maka itu telah dicatat sebagai dosa. Bahkan lebih tegas Nabi mengatakan bahwa pandangan yang tidak dibenarkan itu adalah bentuk dari perzinaan. Rasulullah SAW bersabda, kutiba ala ibni Adam haddahu minaz zina, fahuwa yudriku la mahala. Setiap manusia itu pasti pernah berzina. Itu pasti dia lakukan, tidak mungkin tidak. Al-ainani zinahuma nadhar, kedua mata itu zinanya dengan memandang. Karena memang secara de facto perzinahan yang terjadi di masyarakat diawali dengan pandangan-pandangan liar. Pandangan yang dituruti tidak dikendalikan. Kemudian dari pandangan berlanjut kepada omongan, janji, kenalan. Kenalan berlanjut kepada bersentuhan. Wal yadan zinahumal batsh, kata Nabi, kedua tangan itu zinanya dengan menggenggam, menyentuh, meraba. Wal rijlan zinahumal khuta atau al-mashi. Kedua kaki zinanya dengan cara melangkah, mendekat, yang semula jauh kemudian menjadi dekat dengan wanita yang lawan jenis atau non mahram. Wal farju wal qalbu yatamanna dzalika wal farju yusaddiqu am yukadzibuh. Dan hati kalau sudah mulai ada pandangan, ada sentuhan, ada langkah kaki yang mendekat, hati itu akan tergoda, menginginkan, tumbuh hasrat, tumbuh godaan. Dan kemudian eksekutornya tentu adalah kemaluan. Karenanya, kalau tidak ada perlunya, tidak ada alasan yang dibenarkan, maka tundukkan pandangan Anda. Suatu hari, Nabi SAW berusaha mengkondisikan sahabatnya. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Hendaknya kalian hindari duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat mengeluhkan kondisi atau larangan ini. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, majalisuna malana minha min bud. Ya Rasulullah, itulah tempat kami berkumpul. Tempat kami duduk-duduk. Malana min bud. Tidak ada tempat lain bagi kami yang bisa kami gunakan untuk duduk-duduk bersama. Tempat kami kongko-kongko. Fa in kana la mahalah, kata Nabi, kalau memang kalian ingin tetap duduk di pinggir jalan, a'tut tariqa haqqaha. Maka tunaikan hak jalan. Qalu ma haqqut tariq? Ya Rasulullah, apa hak jalan? Pertama adalah irsyadud dhal, memberikan petunjuk, menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Kemudian yang kedua adalah ghaddul basar, tundukkan pandanganmu. Jangan mentang-mentang di jalan banyak yang lalu lalang, justru malah dinikmati. Dilihat, oh itu cantik, itu putih dan lain sebagainya. Tidak, tundukkan pandangan. Dalam hadis lain, ada satu kisah. Ketika Nabi SAW sedang menunaikan haji. Ketika beliau sedang berada di Mina, di atas ontanya, beliau memboncengkan Al-Fadl ibn Abbas, saudara sepupu beliau, yang dikenal sangat tampan rupawan. Ketika di Mina, beliau sedang mengendarai ontanya, tiba-tiba ada segerombolan wanita dari Khath'am mendekat kepada Nabi SAW. Dari kejauhan mereka mendekat untuk bertanya kepada Nabi. Setelah dekat, salah seorang dari wanita Khath'am tersebut, dari kabilah Khath'am, bertanya kepada Nabi SAW.
Dan ternyata wanita tersebut adalah wanita yang cantik jelita pula. Maka Al-Fadl bin Abbas tergoda, sehingga walaupun dia sedang berada Nabi, Al-Fadl bin Abbas memanfaatkan kesempatan dan kesempitan itu. Beliau pun memandangi wanita itu, sebagaimana wanita pun memandangi Al-Fadl bin Abbas. Sama-sama tergoda. Maka Nabi SAW segera memalingkan wajah Fadl bin Abbas ke sisi yang lain. Namun sekali lagi fitnah, tetaplah fitnah. Al-Fadl bin Abbas terlanjur tergoda, sehingga walaupun telah dipalingkan ke sisi lain, beliau segera menoleh dari sisi lain, melihat lagi wanita tersebut. Maka Nabi pun palingkan lagi dari sisi yang lain. Al-Fadl kembali lagi melihat dari sisi lain, sampai-sampai Al-Abbas, paman beliau yang melihat pemandangan ini, beliau merasa ada sesuatu yang kontradiktif, ya, sehingga beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, malaka an wajib ibn ammik." Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan dengan wajah saudara sepupumu? Maka Nabi SAW menjelaskan fakta yang sedang terjadi itu dan apa yang beliau lakukan. Ra'aitu syaban, aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi wanita yang mereka sedang tergoda. Maka Nabi SAW memalingkan pandangannya. Karena kalau dibiarkan itu akan menjadi pintu yang terbuka lebar, lubang atau celah yang menganga yang bisa menjerumuskan keduanya dalam perbuatan zina. Karenanya memandang lawan jenis tanpa alasan yang dibenarkan itu diharamkan. Ada kewajiban bagi laki-laki untuk menundukkan pandangan. Sebagaimana bagi wanita pun demikian. Wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihin. Dan katakan kepada kaum wanita agar mereka menundukkan pandangannya. Jadi hukum ini bukan hanya berlaku pada laki-laki, tapi juga berlaku pada kaum wanita. Wanita pun diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha, suatu hari diceraikan oleh suaminya sebanyak 3 kali, sehingga dia telah mengalami talak bain, tidak lagi bisa rujuk kepada suaminya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddahnya atau masa istibra'nya di rumahnya Ibnu Ummi Abdin. Di rumahnya salah seorang sahabat yang buta, Ibnu Ummi Maktum, Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ya. Di lain kisah, Nabi SAW sedang bersama 2 orang istrinya. Kemudian datanglah Ibnu Ummi Maktum menghampiri atau datang ke majelis Nabi SAW. Maka Nabi SAW segera memerintahkan kedua istrinya untuk menundukkan pandangan. Spontan keduanya berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, innahu a'ma." Dia itu buta, tidak bisa melihat kami. Maka Nabi SAW bersabda kepada keduanya, "Afa'um yawani antuma." Ya, dia buta, tetapi apakah kalian berdua buta? Kisah ini atau 2 kisah ini menjadi petunjuk bahwa kaum wanita pun disyariatkan untuk menundukkan pandangan. Menurut sebagian ulama, hukum menundukkan pandangan bagi laki-laki dan bagi wanita itu sama. Alias kalau tidak ada alasan yang urgen, dua-duanya haram untuk melihat lawan jenis. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa wanita hukumnya sunnah muakkadah untuk menundukkan pandangan dan tidak sampai pada level wajib. Dasarnya apa? Dasarnya tadi Nabi SAW mengizinkan kepada Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddah di rumahnya Abdullah ibnu Ummi Maktum dengan dalih Abdullah ibnu Maktum buta. Sehingga ada kemungkinan besar Fatimah melihat
Abdullah bin Maktum, namun Abdullah bin Maktum tidak melihat kepada Fatimah. Ya. Namun demikian, pendalilan ini bila dikaji lebih lanjut kurang begitu kuat. Terlebih kalau kita menggunakan kaidah yustahabul khuruju minal khilaf bi fi'li makhtulifa fi wujubih wa tarki makhtulifa fi tahrimihi. Disyariatkan kita untuk menghindari perselisihan di kalangan para ulama. Hindarilah perselisihan yang terjadi, kontroversi yang terjadi di kalangan para ulama. Bagaimana caranya? Dengan melakukan semua hal yang diperselisihkan akan wajibnya dan menghindari semua hal yang diperselisihkan akan keharamannya. Makanya menundukkan pandangan itu sepakat ya, disyariatkan. Walaupun menurut sebagian ulama, bagi wanita tidak mengapa melihat lawan jenis selama ia melihat tidak diikuti dengan nafsu. Ya. Tapi kita semua juga sepakat, walaupun ada perbedaan, kita semua sepakat bahwa ceroboh dalam memandang lawan jenis dapat menjerumuskan, menyeret Anda dalam perbuatan zina. Bahkan sebagian ulama sejak dahulu kala telah berkata bahwa an-nadhratu atau an-nadharu sahmun min sihami iblis al-masmuah. Pandangan itu adalah panahnya iblis yang apa? Yang telah dibubui oleh racun. Kalau orang terbiasa memandang, maka pandangan itu akan memanah hati dia, yang pada ujungnya nanti dia tidak kuasa lagi menolak hasrat untuk berhubungan atau berzina, naudzubillah. Ya, karenanya saya wallahu ta'ala alam lebih cenderung untuk mengajak Anda semuanya, laki ataupun wanita, untuk menjaga pandangan. Jangan ceroboh, jangan gegabah memandang lawan jenis. Betapa banyak rumah tangga yang berantakan, perselingkuhan. Karena apa? Karena dari pandangan yang tidak dikendalikan. Baik suami ataupun istri, ataupun yang masih bujang. Sehingga sepatutnya kita mewaspadai, tidak berdalih dengan adanya khilaf. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, dan tidak diragukan, semua orang sepakat bahwa mengumbar pandangan itu adalah salah satu biang utama terjadinya perbuatan zina atau munculnya hasrat untuk berzina. Di zaman sekarang misalnya, kalaupun tidak memandang wanita langsung, tidak memandang lawan jenis langsung, tetapi menonton, menyaksikan video-video porno, menyaksikan konten-konten yang tidak senonoh, baik lawan jenis laki ataupun lawan jenis perempuan, telah terbukti menjadi awal terjadinya perzinahan, terjadinya pergaulan bebas, terjadinya perselingkuhan. Dan telah menjadi berita di berbagai media. Anak gadis atau istri orang kabur dengan teman chattingnya. Sebagaimana perselingkuhan juga seringkali terjadi melalui chatting, lewat WA atau Instagram atau yang lainnya, Facebook. Ya, berawal dari berkirim foto, sekedar foto saja, seringkali menyebabkan orang itu tergoda, tumbuh hasrat untuk berbuat yang tidak senonoh. Apalagi sampai pada video call, apalagi sampai ketemu langsung, apalagi sampai bertatap muka langsung, tentu itu sangat berbahaya sekali. Baik, kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, wathani nadharuhu ila zawjatihi au amatihi fayajuzu an yanzur ila ma'adal farji minhuma. Bentuk pandangan kedua adalah seorang suami atau seorang laki-laki memandang istrinya atau memandang budaknya. Maka bagi suami atau bagi majikan, bagi pemilik budak,
ia boleh memandang ke seluruh tubuh istrinya, kecuali pada kemaluannya. Walaupun dia istri, tidak sepatutnya dia melihat. Demikian pernyataan dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Sampai pun budaknya, majikannya, dia tidak berhak untuk melihat kemaluannya. Dia boleh menggaulinya. Suami boleh menggauli istri, tapi tidak boleh memandangnya. Tidak boleh memandang kemaluannya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan pengalaman hidup beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ightasaltu anna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku itu pernah atau bahkan mungkin sering mandi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan, mandi berdua dari satu bejana. Kemudian Aisyah mengatakan, memberikan satu klarifikasi. Ma ra'aitu dzaka minhu wa la ra'a dzalika minni. Walau demikian, aku tidak pernah melihat kemaluan Nabi, dan Nabi juga tidak pernah melihat kemaluanku. Berdasarkan riwayat ini, Imam Syafi'i beserta para fuqaha, para ahli fikih dalam mazhab Syafi'i menyimpulkan berarti tidak boleh bagi suami untuk melihat kemaluan istrinya. Sebagaimana bagi majikan juga tidak boleh melihat kemaluan budaknya, walaupun keduanya boleh menggauli. Boleh saling bergaul, ya. Istri dan suami berhubungan badan boleh, tapi tidak boleh saling memandang kemaluan. Ini pendapat yang diajarkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa tidak mengapa melihat memandang kemaluan istri ataupun kemaluan suami, karena hal yang lebih parah dibanding sekedar memandang saja boleh, yaitu menggaulinya, apalagi sekedar memandangnya. Dan suatu hari seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud atau yang lainnya bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa manadar. Ya Rasulullah, berkaitan dengan kemaluan kami, apa yang boleh kami lakukan dan apa yang tidak? Nabi memberikan satu jawaban yang sangat gamblang. Beliau mengatakan, ihfad aurataka illa min imra'atika aw ma malakat yaminuk. Jagalah kemaluanmu, tutupilah kemaluanmu, kecuali dari istrimu ataupun hamba sahayamu. Berdasarkan hadis ini dan juga alasan yang telah dikemukakan di atas, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa melihat kemaluan istri ataupun kemaluan suami ataupun kemaluan budaknya, karena menggaulinya saja boleh, apalagi sekedar melihatnya. Secara tinjauan dalil memang ini yang lebih kuat. Tetapi kalau Anda ingin selamat, maka jagalah. Jangan ceroboh, jangan gegabah, atau jangan sering-sering melihat, karena selain ada kontroversi di kalangan para ulama, juga itu akan dapat berimplikasi atau berakibat yang negatif, yaitu akan mengurangi keharmonisan di antara Anda. Karena dalam pepatah Arab dikatakan, kathratul imsas yuzilul ihsas. Sering-sering mengeksploitasi sesuatu, melampiaskan sesuatu itu akan menjadikan hasrat Anda akan berkurang. Sensitivitas Anda akan menyusut. Ya, karena itu seperlunya saja, tidak perlu sering-sering, sehingga itu dapat mengurangi keharmonisan dalam hubungan Anda dengan istri Anda. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.